politikus Budiman Sujatmiko resmi dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Pemecatan ini merupakan buntut deklarasi Budiman Sujatmiko bersama relawan pendukungnya dalam mendukung pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sebelumnya Budiman Sujatmiko menyatakan akan melajang dari politik jika dipecat sebagai kader PDI Perjuangan. Orang baru kehilangan pasangan hidup harus melewati masa berkabung yang lama. Pasti kan berkabung dong. Gimana nggak berkabung? Saya ini udah kampanye PDI sejak kelas 6 SD. Sejak kelas 6 SD dulu ikut kampanye PDI soalnya. Masih PDI, belum PDI Perjuangan, masih segitu. Jadi keluarga saya juga keluarga PNI dari dulu. Jadi tentu saja kalau saya tidak menjadi anggota PDI Perjuangan, tentu saja saya ya berpolitik pasti, tapi mungkin jomblo dulu gitu. Tidak berumah tangga dulu secara politik tentu saja. Nah setelah itu kita lihat apakah mungkin barangkali setelah berapa tahun kesalahan saya diampuni, saya bisa daftar lagi. Kalau nggak diterima ya bisa jadi bisa masuk PSI mungkin salah satunya atau masuk yang lain. Menurut pengamat politik Antoni Leong, dipecatnya Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan merupakan hal biasa dalam politik menjelang Pilpres. Menurutnya Budiman juga akan mudah diterima partai lain karena kecerdasannya. Seorang Budiman Sujatmiko yang dipecat di PDIP karena mendukung Prabowo Subianto merupakan hal politik yang biasa, karena setiap Pilpres pasti ada perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, tapi seorang Budiman Sujatmiko saya rasa akan sangat mudah diterima oleh partai politik lain karena memiliki track record yang jelas, memiliki kompetensi dan intelektualitas. Saya melihat bahwa ini akan menjadi suatu hal yang lebih menarik, episode baru untuk seorang Budiman Sujatmiko. 18 Agustus lalu, mantan aktivis 98, Budiman Sujatmiko secara terbuka mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Budiman menyatakan dukungannya di hadapan ribuan orang yang berkumpul di Semarang, Jawa Tengah. Sikap Budiman tersebut berseberangan dengan partainya PDI Perjuangan yang sudah mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Tak hanya berseberangan dengan PDI Perjuangan, tempat Budiman selama ini bernaung. Langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo juga berbeda dengan rekan-rekannya mantan aktivis Reformasi 1998. Tim TV One mengabarkan. Ya, sebelum di PDI Perjuangan, Budiman Sujatmiko dikenal sebagai aktivis 98 dan juga pendiri Partai Rakyat Demokrat atau PRD pada tahun 1996. Sebagai aktivis, ia kerap mengkritik Orde Baru dan berseberangan dengan Prabowo Subianto selaku Danjen Kopassus di era Orde Baru kala itu. Lalu sebetulnya seberapa besar pengaruh Budiman Sujatmiko di era saat ini? Budiman Sujatmiko memulai jalan panjangnya di dunia politik sejak zaman reformasi. Citra aktivis 98 yang melekat pada Budiman kini jadi tanda tanya. Pasalnya, langkah Budiman yang memilih mendukung Prabowo dipastikan berbeda dengan rekan-rekannya mantan aktivis reformasi 98. Di masa lalu, Budiman sebagai aktivis dan Prabowo sebagai tentara berada pada situasi berhadap-hadapan. Salah satu catatan dalam sejarah Indonesia adalah penculikan para aktivis yang dilakukan oleh tim Mawar Kopassus. Prabowo yang saat itu merupakan Danjen Kopassus disebut-sebut bertanggung jawab atas penculikan tersebut. Prabowo mengaku terharu menerima dukungan dari Budiman Sujatmiko. Mantan Danjen Kopassus itu pun tak segan meminta maaf kepada Budiman atas peristiwa di tahun 1998. Prabowo menegaskan apa yang terjadi bukan atas keinginannya pribadi. Sebagai manusia biasa di hadapan kalian semua, sebagai manusia biasa saya ingin minta maaf ke saudara Budiman Sujatmiko. Tapi dulu bukan kehendak saya. Sekarang dengan Anda bergabung dengan saya merasa sangat-sangat diperkuat.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai Budiman akan bertugas mengubah narasi buruk Orde Baru menjadi narasi keemasan setelah mendukung Prabowo. Pasalnya Prabowo menjadi salah satu bagian dari rezim Orde Baru kala itu. Tapi bagi saya overall yang ingin saya katakan adalah ini kan soal fenomena politik berganti musim di Indonesia. Oleh karena itu para politisi berpikirnya kan untung dan rugi. Saya melihat Budiman Sujatmiko saat ini sudah tidak ada untungnya di PDIP. Sementara itu, pengamat politik Emrus Sihombing menilai bergabungnya Budiman ke kubu Prabowo tidak akan menimbulkan dampak elektabilitas yang signifikan. Saya tidak melihat dengan bergabungnya Budiman Sujatmiko meningkatkan elektabilitas Prabowo. Karena kita melihat bahwa Budiman Sujatmiko di ruang publik bukanlah sebagai sosok yang mempunyai suatu pemikiran, gagasan yang digandrungi oleh masyarakat luas ataupun digandrungi oleh milenial. Tidak sama sekali. Selama ini Budiman dikenal sebagai aktivis 1998 yang kemudian mendirikan Partai Rakyat Demokrat atau PRD pada tahun 1996. Budiman kala itu keras menentang rezim Orde Baru pimpinan Soeharto hingga akhirnya divonis 13 tahun penjara usai dianggap sebagai dalang di balik pertikaian perebutan kantor DPP PDIP 27 Juli 1996 silam. Budiman hanya menjalani hukuman penjara selama 3,5 tahun usai mendapat amnesti dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid kala itu. Branding kuat Budiman sebagai aktivis 98 kini berganti wajah seiring bersandingnya ia dan juga Prabowo dalam satu panggung menuju ke Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Bakal Capres Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga tim 8 Koalisi Perubahan. Anies Baswedan mengaku pertemuan tersebut tidak membahas mengenai usulan PDI Perjuangan yang menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menggelar pertemuan tertutup di Jakarta Kamis malam. Pertemuan membahas berbagai perkembangan termasuk hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei yang terus menempatkan bakal calon presiden Anies Baswedan di posisi terakhir. Apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami? Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya dengan segala rasa hormat kita kepada lembaga-lembaga survei, banyak juga tidak tepatnya gitu. Ya, itu yang kita pahami. Bakal Capres Anies Baswedan menegaskan pertemuan tidak membahas usulan Ketua DPP PDIP Said Abdullah agar Anies berduet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Ini kan ada nih usul dari PDIP Ganjar Anies. Nah ini juga menjadi perbincangan kan? Enggak. Tidak ada diskusi khusus. Kita menghormati, menghargai, dan kita senang sekali bahwa kita bisa berdiskusi, berdialog. Artinya kita kan punya rasa kepemilikan yang sama atas Indonesia. Itu kami tangkap itu sebagai pesan bahwa kita semua bersaudara, kita semua bersahabat. Adapun koalisi 3 partai ini tetap utuh, dan bila ada yang mau bergabung boleh-boleh saja tentunya. Tapi kita menangkap itu sebagai sebuah pesan persahabatan, persaudaraan bahwa kita siap menyongsong Indonesia yang baik sama-sama. Secara umum Anies Baswedan menyatakan progres Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam memenangkan Pilpres 2024 mendatang sangat menggembirakan dan akan terus ditingkatkan untuk mendapat lebih banyak simpati dan dukungan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Lukman, TV One mengabarkan. Setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh tadi malam, calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan berencana untuk menemui SBY nanti malam. Rencana pertemuan Anies dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha. Ia mengaku rencana pertemuan nanti malam ini akan dilakukan di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga direncanakan hadir dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menjelaskan rencana pertemuan ini membuktikan bahwa komunikasi politik di antara para petinggi partai pendukung Anies Baswedan di Koalisi Perubahan masih terus berlangsung dengan baik. Pertemuan hari ini, Capres Tim 8 dengan Pak Surya berjalan dengan baik. Insya Allah besok juga akan ada pertemuan Capres Tim 8 dengan Pak SBY dan Mas Ahaye di Cikeas. Kemudian juga sedang diatur dengan pimpinan PKS. Artinya Pak Anies, Tim 8, 3 partai terus berkomunikasi secara intens, baik di level Tim 8, kemudian juga dengan pimpinan partai. Ya, setelah melakukan pertemuan dengan Surya Paloh dan juga tim Delan, hari ini Anies Baswedan berencana melakukan pertemuan dengan Partai Demokrat di rumah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Lantas, bagaimana rencana pertemuan tersebut? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Hijul Akbar yang ada di sana. Hijul Akbar, jam berapa rencananya pertemuan Anies Baswedan akan dimulai hari ini? Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Untuk rencana pertemuan memang betul. Hari ini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ketua Umum Partai Demokrat AHY akan bertemu dengan Anies Rashid Baswedan dan juga Tim 8 di Cikeas, Jawa Barat. Dan kami tadi juga sudah mengkonfirmasi dengan salah satu anggota Tim 8 yang juga merupakan Ketua DPP PKS, yakni Al Muzamil Yusuf, di mana tadi ia mengatakan pada kami via pesan singkat untuk agenda pertemuan antara Ketua Majelis dan juga Anies Baswedan ini akan dimulai pukul 19.30. Lebih lanjutnya, Al Muzamil juga tadi mengatakan kepada kami untuk pertemuan pada malam hari nanti ini akan membahas mengenai bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang akan dipasangkan dengan Anies Rashid Baswedan, dan hasil pertemuan nanti akan disampaikan langsung oleh Anies Baswedan juga didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Tim 8 ini yang tergabung antara ketiga partai, yaitu Nasdem, Partai Demokrat dan juga PKS, serta salah satunya juga ada tim Anies Baswedan untuk Capres 2024 yang juga hadir termasuk dari anggota Tim 8. Nah, untuk saat ini pemirsa kami juga belum bisa masuk ke lokasi karena memang tadi berdasarkan informasi untuk awak media baru bisa masuk itu pukul 17.30 mendekati persiapan pertemuan yang akan diagendakan pukul 19.30 di kediaman SBY. Kami kembalikan, Prima. Baik, terima kasih Hijul atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku heran dengan opini yang beredar bahwa ia dan partainya panik setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Mega pun siap menggelar acara besar dengan mengundang semua ketua umum partai politik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku heran dengan opini yang beredar bahwa ia dan partainya disebut panik setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di pemilihan Presiden 2024 mendatang. Orang nomor 1 di PDI Perjuangan itu tak habis pikir dengan pemberitaan di sebuah surat kabar dan menilai ada pihak yang sentimen dengan partainya. Di hadapan ribuan kader Banteng di Yogyakarta, Mega menegaskan tak pernah panik dalam menghadapi lawan politik. Ia bahkan sempat berdiskusi dengan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, untuk membuat sebuah acara dan mengundang semua ketua umum partai politik. Kadang-kadang saya suka mikir gini, saya ngomong kalau nggak bantu kita bikin pakai ide lagi, kita undang semua ketua umum, biarin lihat PDI Perjuangan siap apa tidak, panik apa tidak. Tak hanya itu, Mega juga kembali menyinggung hubungannya dengan Presiden Joko Widodo yang belakangan diisukan tak harmonis. Saya mau Pak Jokowi
Mbak friend gitu. Saya ingin demo kan, ya terserah aja. Buat saya, mari kita berjuang. PDI Perjuangan bersama Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Perindo telah bersepakat mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Sebelumnya, elit PDI Perjuangan juga sempat melakukan pertemuan dengan ketua umum partai politik lainnya, termasuk Partai Golkar dan PAN untuk menjajaki koalisi. Namun, akhirnya Golkar dan PAN memilih untuk bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sudah diisi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Koalisi yang digagas Partai Gerindra dan PKB itu sudah menandatangani piagam bersama untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Tim TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendatangi Pentagon Virginia, Amerika Serikat untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin. Dalam lanjutan lawatan kerjanya ke negeri Paman Sam, kandidat calon presiden dari Partai Gerindra ini melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan, terutama untuk mengimbangi agresivitas klaim Republik Rakyat Tiongkok di perairan Laut Natuna Utara. Amerika Serikat akan terus bekerja sama dalam bidang militer dengan Indonesia dan juga negara-negara ASEAN untuk mengawal kedaulatan negara-negara di Asia. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan sejumlah bantuan sosial untuk warga tidak mampu. Penyerahan bantuan ini juga dimanfaatkan Ganjar Pranowo untuk mengedukasi warga terkait pentingnya hidup sehat. Gubernur Jawa Tengah dalam rangka hari ulang tahun Jateng yang ke-78 menggelar berbagai kegiatan yang berlangsung di Brebes. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah diantaranya adalah pemberian bantuan sosial untuk warga kurang mampu. Seperti yang dilakukan di Desa Tengki, Ganjar Pranowo langsung menyerahkan bantuan yakni berupa 8 unit bantuan rumah tidak layak huni, jembanisasi dan juga telur untuk penanganan stunting, serta penyerahan 800 paket sembako. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di Kabar Pemilu. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.